Ada nama kejutan di kepengurusan DPP Golkar yang baru. Itu yang ngomong Pak Bahlil. Siapa sih nama kejutan itu? Hari ini Pak Presiden Prabowo akan memulai perjalanan panjangnya, berkunjung ke beberapa negara. Dan ini kali pertama tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk urusan kepentingan bilateral dua negara, maupun menghadiri acara-acara pertemuan resmi seperti yang tak bilang di episode itu, kapan lalu itu. Lumayan lama perginya itu, sekitar 17 hari. Ning aku gak akan membahas itu, masalah perginya Pak Prabowo. Cuma pengen pesen aja, semoga urusan kenegaraan kepala negara bisa berjalan dengan lancar, sukses, sehat, dan kembali ke Indonesia dengan baik, menghasilkan sesuatu untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, di malam akhir pekan ini, coba kita kupas lah tentang nama mantan Presiden Joko Widodo dan sulungnya Gibran yang batal masuk Golkar. Ya, kemarin sore kan rame tuh pemberitaan media dan nama kader baru yang mengejutkan jadi kader Golkar. Itu yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil. Kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Dan dilalah, kok ya pas di hari kemarin itu Pak Jokowi memposting itu perjalanan dirinya sama Bu Irina, katanya mau ke Jakarta nengok cucu. Lah, sebagai politikus yang senang perhatian, banyak orang nggak percaya beneran hanya nengok cucu, cuma kangen cucu gitu. Seorang politikus ya nggak begitu. Ini menurut kacamata Begawan. Atau ada agenda lain. Nah, pemberitaan soal kabar Jokowi masuk Golkar jadi santer, jadi gaduh itu. Nah, gimana menurut Begawan? Menurut saya itu ya beneran. Bukan rekaan, itu betul. Bukan hanya dugaan atau kira-kira, namanya juga prediksi. Hanya saja rencana mengumumkan nama bapaknya Wapres itu sudah bocor duluan, jadi gaduh, ribut itu. Sehingga kemudian dia batal beneran masuk Golkar. Padahal Begawan sudah nyatakan tadi bahwa akan ada yang masuk jadi kader Golkar itu, Pak Jokowi sama Gibran. Jadi jangan dikira loh, sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya itu kabar bohong, belum tentu. Cuma keyakinan itu kan nurut aku. Ngomong sentuh ngandel entuk ora boleh bebas. Lah wong ora ngandel ya ora bayar, enggak kena pajak. Ada banyak alasan mengapa Jokowi butuh banget masuk Golkar. Ya, alasannya banyak. Mengapa Jokowi butuh masuk dan berada di partai politik yang gede? Setelah PDIP baru Golkar yang gede, setelah itu Gerindra. Nah, dilihat dari aktivitasnya setelah purna tugas pensiun jadi presiden, ya ramandek kok dino-dino melakukan manuver-manuver politik, menjadi perhatian publik yang akhirnya seolah-olah belum ingin berhenti untuk berkuasa di negara ini. Belum selesai dengan dirinya sendiri kalau orang bilang itu. Belum move on. Ya, malah ketemu beberapa kandidat. Ketemu kandidat gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, semua kandidat. Nah, durung coblosan ya memang masih kandidat, belum jadi. Nggak tahu tuh mau minta restu apa minta aji-aji apa supaya menang, atau supaya mempengaruhi pemilih gitu. Seolah-olah masih ada Jokowi efek dan sebagainya. Jadi masyarakat sekarang udah cerdas. Lah, seandainya keduanya yakin dengan kekuatan politik mereka, kenapa agak gabung dengan PSI misalnya loh? Kan genah itu yang ketua umumnya anaknya. Atau ya projo, jadikan partai saja. Kalau
Pak Jokowi pengen menjadi kader partai, menjadi politisi yang punya partai. Budiari ketua umumnya misalnya, Gibran ketua Dewan Pertimbangan atau ketua Dewan Pakar. Lalu Pak Jokowi ketua Dewan Penasehat Partai Projo. Apa salahnya itu? Mengapa dua hal itu tidak pula segera dijalankan? Ya, keduanya sadar bener, paham. Mereka wis turun drastis merosot. Bila berada di partai kecil, apalagi mendirikan partai baru, wangel. Genah wassalam. Lagian nama Budiari wis genah kutep, Pak. Gak kemedol belas itu. Iso-iso malah bikin malu untuk partai Projo kalau mau didirikan. Netizen malah memplesetkan Projo, bukan pro Jokowi sekarang. Melainkan jadi pro judi online. Ini masyarakat ngomong, saya cuma menirukan saja. Lah dulu ketika Pak Jokowi masih menjabat presiden, ada beberapa menteri bilang, mengatakan soal perpanjangan masa jabatan kepala negara. Termasuk juga perubahan konstitusi 3 periode. Kan kita pas isu itu muncul, dikira beneran dari para politisi tadi. Prediksinya ingin menjilat kekuasaan mereka. Menjelang Pilpres baru terbongkar. Rupanya yang berniat memperpanjang masa jabatan maupun untuk menambah periode itu ya Pak Jokowi sendiri. Padahal Pak Jokowi mengatakan orang yang mengusulkan 3 periode itu ingin menampar saya, kayak ingin menjerumuskan saya, dan orang yang pengen menjilat, padahal dia sendiri yang pengen itu. Makanya masa baru 2 minggu berhenti dari jabatannya, sudah kangen cucu. Itu kan alasan yang dia sampaikan ke video Pak Jokowi itu. Nah, cucu yang mana yang di Jakarta? Bukankah anak-anak Gibran sudah pada diajak ke mall minggu kemarin itu? Sudah diseneng-seneng kayak, masuk kangen terus itu. Nah, ini maksudnya mungkin cucunya yang kecil itu, sing ragil, sing lagi lahiran, anaknya Kaisang mungkin. Ya kan bisa pulang ke Solo gitu. Nah, tapi ngertilah begawan ini, jenenge ya bocah, bener nggak boleh naik pesawat. Tapi lewat darat, apalagi sekelas keluarga Pak Jokowi kan paling butuh waktu 4 jam lah perjalanan lewat jalan tol. Pakai mobil mewah kan nggak terasa, kayak pesawat lah mobil mewah. Mesti kan Solo. Ya memang kepergian ke Jakarta dalam hitung-hitungan Begawan beneran ini pasti urusan politik. Bilang kangen cucu itu kan hanya kamuflase, alasan lah. Topeng, cover saja. Sekali lagi nih, Pak Jokowi itu sudah politisi dan belum mau selesai dalam bergelut, bermanuver di dunia politik ini. Bukan lagi bisa hidup seperti sebelum jadi presiden atau awal-awal jadi wali kota. Beda. Dulu kan petugas partai, nurut dengan Mbak Mega, sekarang enggak. Lah pengen ngerti apa bedanya. Nah, cek saja di medsosnya kemarin, yang menampakkan video dia sedang berada di bandara. Masa nggak ada yang nyalami itu. Duduk sendirian sama Bu Iriana. Masa nggak ada yang teriak-teriak itu. Masa nggak ada yang pengen foto bareng atau selfie. Aku baru inget ini, baru inget. Nek nonton postingan dia kemarin itu, kok berada di ruang tunggu umum ya. Masa sih nggak pengen berada di eksekutif lounge atau ruang tunggu eksekutif? Pihak bandara juga nggak nawarin. Ini ada apa ini? Ya nggak mungkin lah. Ini jangan-jangan pencitraan lagi nih. Mengulang seperti tahun-tahun dulu. Padahal kan tingkat kerawannya kan ya lebih tinggi kalau di ruang umum. Ruang bandara bisa semrawut. Tapi kenapa seolah-olah tidak ada yang mendekat? Oh lah, jebule sekitar dia itu ada pas pampres semua, makanya. Tapi kok ada di ruang tunggu umum gitu loh, nggak di eksekutif loh. Iso wae saat durunge wis diumumkan agar tidak mengganggu mantan presiden lalu dikosongkan bisa. Nah itu hanya kecurigaan Begawan aja, atau menilai agar masyarakat semakin paham bahwa politikus itu ya kayak gitulah. Kayak gitu politikus itu. Ya bisa pencitraan, bisa cari perhatian dan sebagainya.
Ini kecurigaan pegawai. Nah, boleh dong curiga. Nah, pergi pagi buat rekaman langsung diedit kan ditayangkan cepat. Supaya saya bisa ngomong ini. Nah ini sedang postingan lain, selain dia duduk di bandara itu berjumpa dengan Presiden Prabowo. Itu nggak segera ditayangkan Pak Jokowi. Padahal kan perjumpaan dengan Pak Prabowo itu kan sebelumnya. Tapi yang ditayangkan posting pagi itu langsung ditayangkan sorenya di harinya Pak Jokowi. Nah orang-orang yang kebetulan mau bepergian, memfoto lalu mengunggah di medsos itu. Bila ada Pak Jokowi di bandara, ini makin banyak yang posting, maka makin bagus. Nah, Pak mantan ini ya cerdik juga. Postingan dirinya digarap cepat langsung diunggah. Gak pakai lama itu, GPL itu. Gendang satset buat langsung tayang di medsos. Nah, di sisi lain, sore kemarin diagendakan pengumuman kepengurusan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil. Ya seperti kita tahu, ini Menteri ESDM, ini orangnya siapa ini juga? Kan klop kan, match kan? Hanya dia tidak berharap orang nggak mikir dua peristiwa itu berhubungan. Beneran ada kabar mengejutkan lah. Kan bar pengumuman Pak Bahlil ditanya wartawan soal rumor Jokowi sama Gibran masuk Golkar. Ngeyup di bawah rindangnya pohon beringin. Nah jawaban Ketua Umum Golkar itu aspirasi. Ya doa harapan katanya. Nah dia tidak menjawab. Waktu ada yang nanya, apa ada komunikasi sebelum dengan mantan presiden? Ya ini semua kena mengarah ke sana, kena. Hampir pasti. Nah sayangnya info ini bocor duluan. Dan banyak yang menyorot negatif. Nah, akhirnya batalah nama presiden ke-7 serta wakil presiden saat ini menjabat jadi kader Golkar. Batal. Nah, situ diumumke. Lah padahal sebelumnya kan sudah ada berita tuh. Ada nama kejutan di kepengurusan DPP Golkar yang baru. Itu yang ngomong Pak Bahlil. Siapa sih nama kejutan itu? Enggak ada. Lah beberapa orang nyebut Pak Ahli Mokhtar Ngabalin yang pakai utang itu. Lah kok Pak Ngabalin disebut nama kejutan? Ya ora blas. Enggak kelas. Lah memang dia siapa? Lah seberapa seksi nama itu berimbas pada Golkar? Dengan naiknya isu itu, lalu mantan presiden itu batal bergabung. Bukan berarti menutup semua kemungkinan Jokowi berbaju kuning loh. Belum tentu. Lah Om Bengawan sih masih berkeyakinan nih. Bila suatu saat mantan presiden dan Gibran ini akan ada di struktur Golkar. Nah, politisi biasa gitu. Pas meneng-menengan nggak ada orang dengar, mengerti-ngerti jedul. Mak bedudus itu masuk dalam kepengurusan. Dia tidak akan mengulang apa yang sudah terjadi di PDI Perjuangan. Kan selama hampir 20 tahun hanya ber-KTA, PDIP, nggak pernah punya posisi struktural. Apa di PDI Perjuangan nggak ditawari? Ya yakin, saya yakinnya permintaan itu jelas ada, ditawarin. Hanya saja dengan dalih punya jabatan di pemerintahan, membuat Pak Jokowi tidak mau berada di struktural partai. Ya gitu, kita tunggu aja mas. Kapan dia mau bergabung di Golkar? Kalau di PDIP dia tidak punya jabatan, ya mungkin di Golkar dia akan punya jabatan dan cukup mentereng ya. Kita tunggu aja lah gimana perjalanan politik Jokowi dan Gibran. Karena dua-duanya saat ini belum punya partai. Gitu ya, salam Bengawan, salam ngopo. Dadah.